Terus laki-laki perannya apa? Laki kita terus ditanamin efek sampingnya itu. Iya. Kan gue cut dulu sebentar. Kayaknya yang disalahkan perempuan ya. Yo. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama gue Ada Fiero Dan gue Indra Jagger. dalam acara Baru Stop. Gimana? Hari ini kita dengar ada kedatangan tamu ya? Luar biasa juga. Tamu udah datang ke studio kita ini ya. Dan selain itu kita juga ngangkat tema yang super. Tema belum di super kan temanya ya? Tema yang ditungguin oleh para laki-laki lajang. Betul, tapi kita akan memberikan edukasi juga ya. Edukasi, informasi. Ya dan anfaedah tentunya, Anda membuang-buang waktu dan kuota Anda tentunya, tapi tetap menghibur. Oh itu lah menghibur. Seperti biasa, seharusnya kita nggak berdua ya. Iya. Ada satu lagi. Masih kita lengkap. Ada Bro Rendra ya. Iya, Bro Rendra cuma kebetulan lagi kurang enak badan. Badan bukannya potong rambut itu? Kayak lu kemarin. Nah itu gua ya, potong rambut Iya. kan. Mudah-mudahan Rendra Cepat sembuh ya, doain aja semoga Bro Rendra cepat sembuh. Ya bisa bergabung dengan kita lagi di sini. Iya. Kita hari ini gimana Re? Jadi gini bro, kan beberapa minggu lalu nih ada berita yang gue dapet nih tentang penggerebekan klinik-klinik aborsi ya. Betul. Klinik aborsi yang ilegal ternyata. Ilegal ya, tuh banyak Iya, banget tuh ya. Itu gue dapet dari berita di Detik News kemarin tuh di daerah percetakan negara. Dan sudah menggugurkan sekitar 32.000 janin bro. 32.000 janin dari 2017. Luar biasa man. Itu bagi gue benar-benar miris banget ya. Miris banget man. Karena ya gue tahu kenal orang-orang yang sebenarnya lagi nungguin anak. Nah, mereka sudah mengidam-idamkan anak, tapi tiba-tiba kita dengar berita ini miris banget sebenarnya. Miris banget. Bahkan ada orang yang benar-benar menunggu ya kan untuk mendapatkan anak. Susahnya gitu susahnya, ya. Dan mereka dengan sengaja dan jahatnya melakukan ini semua gitu. Dan padahal itu sendiri itu udah ada undang-undangnya juga ya. Udah. Kalau yang gue tahu kan seperti itu disebutnya bisa dengan pembunuhan ya. Iya, penghilangan nyawa sebenarnya. Penghilangan nyawa kan? Iya. Dan resikonya gede, Pak. Resiko besar banget ya. Besar banget buat yang membuang juga. Membuang apa nih? Maksudnya si perempuannya. Iya. Yang mengaborsi bisa mengalami. Jadi di sini kita akan bahas habis ya. Iya, kita gali lebih dalam lagi dan tunggu, kita punya juga bintang tamu ya. Bintang tamu kita. Untuk kita undang untuk ngomongin masalah ini lebih dalam lagi. Bintang tamunya cewek apa cowok nih? Oh, kayaknya kalau cowok sama aja kayak kita pemikirannya. Oke, Busuk-busuk kita- juga. Kita datangin cewek ya. Iya, kayaknya cewek. Langsung aja begitu undangnya. Yoi dong. Arita. Oke, ini sebelum kita bahas tentang materi kita, tema ya. Tema kita hari ini Luar biasa. itu perkenalan dulu kali ya. Boleh dong. Ya perkenalan dulu udah boleh. Lu perkenalin deh. Nama lu, siapa, alamat lu, nomor telepon lu mungkin kalau Aktivitasnya sekarang Gue apa? ada deg-degan juga nih. Saya juga deg-degan. Gue Narita di sini baru pertama kali ya diundang di sini nih. Iya. Mudah-mudahan besoknya bisa. Selanjut lagi ya. Iya. Bisa diundang lagi ya, Bisa, mudah-mudahan boleh. Aktivitasnya. Aktivitas lu? Aktivitas gue sehari-hari dulu sih kerja ya. Cuma udah nggak kerja sekarang ya, di rumah aja sih selama corona ini. Gimana juga corona juga kan memang di rumah aja, nggak bisa kemana-mana kan kita. Social distancing. Oke bro, nih kayaknya lebih seru nih kalau kita sambil ngobrol santai sambil makan. Oh iya, gua lupa. Ini di meja ini sudah tersedia brownies ya. Yoi, makanan raja ini, makanan sultan. Makanan raja, brownies dari Raj Kitchen. Dari Raj Kitchen. Raj Kitchen. Brownies kan enak loh ini. Mantap. Jiwa pokoknya ada mantap. Lu mau cobain nggak? Udah ngiler nih gue lihat. Ya nih. Boleh ya. Emang ini gue sediain kita buat makan-makan. Oh, buat kita, iya. Lu boleh nyobain. Boleh nih ya. Nggak apa-apa, lu satu aja. Jangan lupa untuk beli ya kalau misalnya. Kelihatan aja udah enak nih. Iya, makanan sultan ini wajib untuk dicoba dan di. Iya benar-benar. habiskan di masa-masa santai Anda bersama keluarga di rumah, ya nggak? Jangan lupa juga follow di ini Instagramnya Instagramnya Brownies ini Kitchen ya, Raj_kitchen_.
Ini itu enak banget. Mau pesan secara online, pokoknya mantul. Enak rasa juga. Itu kita jelaskan dulu, kita tanya dulu nih dia, gimana sih menurut tuh berita yang lu pernah dengar gitu tentang aborsi ini gitu. Gimana tuh klinik aborsi juga banyak dan peminatnya juga banyak peminatnya ya. Iya, ada karena permintaannya banyak. Betul ya. Gimana tuh kalau menurut lu tuh? Aduh, gue sih tentang aborsi ya, praktek aborsi bener-bener gue sih nggak mendukung 100% ya. Mendukung ya. Karena bener-bener menurut pandangan gue tuh gimana ya tuh nggak bener lah kalau aborsi itu menurut gue ya buat kesehatan juga nggak bagus. Jahat juga ya. Bukan itu kan ngebunuh ya. Iya. Jadi kriminal benar. Jadi kalau lebih jelasnya lagi kita mungkin udah profesor aja. Profesor aja. Iya. Jadi kita di sini di studio kita ini di acara Brothers Talk ini kita selalu menghadirkan namanya Prof. Lu belum kenal kan? Belum boleh kenalan. Kenalin ya. Tapi lu hati-hati jangan terlalu dekat sama dia. Oh gitu. Kenapa? Ngobrolnya santai. Rabies. Benar ya. Ya, pokoknya udah kita panggil profesor aja. Iya. Kemarin muncul. Makasih Prof ya. Kemarin Prof. Kelihatan. Prof. Bobo pandang. Bobo pandang. Saya di sini. Oh, mulai awal. Ini Prof. Aduh, makasih nih Prof kedatangannya yang Ya, selamat untuk Profesor Martin. sangat berkualitas. Belum ya? Belum ada diundang loh. Iya, datang udah. Profesor tahu belum tema kita apa? Belum tahunya nasi kotak gitu. Jadi gini Prof, kita angkat tema tentang klinik aborsi yang kemarin digerebek di daerah Jakarta, ya di Paseban, kemudian di satu lagi ada di daerah mana ya? Anyar ya? Anyar ya kalau misalnya. Oh gitu. Iya, klinik aborsi ini ternyata sangat mencengangkan nih. Kalau berita yang saya dapat di Solo Post saja udah menggugurkan 32.000 janin. Dan Detik News, Detik News itu 32.000 janin dari tahun 2017 di daerah percetakan negara. Nah ini luar biasa jumlahnya ya, dan omsetnya tuh ratusan juta. Besar itu. Aborsi itu dalam bahasa Latinnya itu abortus atau pengguguran kandungan yang dikeluarkan janinnya itu atau embrio secara paksa. Karena hitungannya janin itu kan belum bisa hidup di udara yang bebas. Kenapa tahu mas? Oh, saking ininya. Saking apa sih gue terkagum gitu ya. Levelnya kita masih Betul, jauh lah. Gua kagum banget sama pengetahuan itu loh. Luar Kita aja biasa. kan nggak tahu aborsi itu apa ya. Makanya bingung. Betul, nggak bisa dilanjut bro. Aborsi di negara-negara maju yang mengizinkan merupakan salah satu prosedur medis yang paling aman. Yang paling aman. Berarti kalau di luar negeri legal kali ya? Beberapa negara ada yang legal. Karena itu mencegah, Mengurangi. atau mencegah atau mengurangi populasi. Iya. Kelahiran gitu ngatur. Betul. Metode negara maju itu juga yang mereka gunakan juga sudah modern. Ada yang secara bedah atau yang biasa yang dilakukan secara paksa juga. Jadi sekitar 56 juta aborsi terjadi setiap tahunnya. Di tahun 2008 itu 40% wanita di seluruh dunia itu melakukan aborsi. Sebenarnya aborsi itu untuk di negara kita itu ilegal dari segi hukum ataupun dari segi adat istiadat. Agama? Iya, agama pun juga masuk. Jadi haram itu kayak pokok gitu. Apa tuh? Ayam. Saya setuju sama dia. Itu ayam bro. Iya sih bro. Soalnya buat pemirsa Brothers Talk juga kita perlu sampaikan bahwa ternyata di Undang-Undang Kesehatan ya ada sanksinya bagi pelaku aborsi ini, bagi dokter, tenaga kesehatan dan yang melakukan aborsi wanita itu bisa kena kurungan 10 tahun penjara maksimal 10 tahun penjara. Iya, sama dendanya 10 miliar. Jadi besar banget tuh ya.
Nah, gimana nih kalau buat Rita nih? Menurut tuh gimana sih aborsi itu kira-kira penyebabnya ya? Penyebabnya apa? Ada kesalahan dari mana gitu? Kok orang bisa melakukan aborsi? Yang gue lihat ya, orang-orang yang ngelakuin aborsi itu kayak orang-orang yang nggak berpikir panjang gitu ya. Dia tuh kayak mau cara cepat aja untuk mengatasi semua masalah yang sebetulnya tuh itu bukan cara mengatasi masalah yang benar gitu. Mendatangkan masalah. Malah mendatangkan masalah. Nah, kalau kita lihat dari ini, sorry gue potong. Kita lihat dari sudut pandang perilaku pacaran anak sekarang mungkin ya. Iya. Itu pergaulan bebas. Pergaulannya, ya betul lah, pergaulannya gimana? Pergaulan bebas di negara kita ini tuh luar biasa ya, terlalu bebas. Ya sampai ke gunung pun. Padahal anak SMP juga udah mulai. Nah, sekarang banyak ciuman gitu ya. Iya, kita lihat kan di mana berita tuh nggak jauh deh dari itu. Pemerkosaan itu juga banyak. Hubungan seks yang di luar nikah. Iya, itu banyak. Itu balik lagi tadi yang kayak gue bilang, orang-orang yang nggak banyak mikir panjang kali ya, Prof ya. Jadi buat fun aja sebenarnya. Waktu itu kita pernah ngobrol juga ya kan? Iya. Ada edukasi juga. Jadi edukasi tentang kondom gitu. Gimana itu? Perlu nggak sih? Ya itu balik lagi, kalau emang kalian mau melakukan hal itu sebaiknya antisipasi dengan cara itu. Salah satunya menggunakan alat kontrasepsi itu. Yang lebih baik sekarang menikah dulu lah gitu. Iya. Waktunya masih lumayan banyak ya. Iya. Lu masih lama ada di sini ya? Masih lah. Masih lama. Betah nih gue di sini. Oh iya. Apa nginep nih kayaknya? Oh enggak. Oke lanjut ya. Gini enggak? Ngomong-ngomong tentang tadi penjelasan Prof Maruto tentang dampaknya itu, terus Rita juga bilang dari pergaulan ya. Nah, pergaulan lu sendiri gimana? Waduh. Gua mau nanya nih, semasa lu pacaran. Iya. Sorry deh, mungkin dari lu pacaran gitu, dari pacaran pernah gak hampir menjurus ke hal yang begitulah, paham gak lu? Iya, paham. Sama pacaran, mungkin kan apalagi cewek ya, dan cowoknya mungkin gender perempuan ya. Iya, mewakili perempuan, mungkin dari cowok ada yang terlalu over banget pacarannya gitu. Dalam kata lu minta hal yang lebih gitu ya. Bener apa enggak lu juga? Iya, pernah enggak lu ngalamin seperti itu gitu? Iya, nggak munafik sih. Sebenarnya tujuan pacaran tuh apa sih? Iya, itu aja. Tujuannya menikah lah. Ya tujuan menikah, tapi kalau dalam Islam yang setahu gue sih nggak ada pacaran ya. Nggak ada. Iya, jadi pacaran itu ya maunya itu buat laki-laki. Mau setahu gue ya, tujuannya cuma itu satu-satunya. Jadi perempuan nggak mau, laki-laki doang yang mau. Gimana nih? Tapi dari mantan lu atau pacar-pacar lu nggak pernah melakukan hal seperti itu ya? Ya gimana ya? Mungkin beda-beda ya? Beda-beda. Soalnya kan kita beda-beda. Cuma pernah mengalami yang laki-laki yang menurut gue nggak bener ya, yang salah satu mungkin seperti itu ada ya. Ya pernah lah, nggak bohong, gue udah 25 tahun nih sekarang, jadi nggak bohong, nggak pernah ketemu sama laki-laki kayak gitu tuh, nggak bohong pernah. Cuman kan gimana kita nyikapinnya aja. Nah, pasti ada hal seperti itu. Mungkin kalau menurut gue ya, mungkin kenapa terjadinya aborsi itu mungkin dari satu ya contoh tadi, misalnya kita lagi pacaran gitu kan, mungkin dari cowoknya itu atau ceweknya melewati batas gitu ya. Setannya banyak. Nah betul, karena kan bukan. Itu pemicunya memang. Tapi kembali juga dari tadi gue ngomongin masalah alat kontrasepsi ya. Kalau menurut lu setuju gak misalnya itu jadi pendukung ya? Jadi pendukung itu untuk mencegah terjadinya. Ya dong, untuk membenarkan bahwa ada kontrasepsi ini gampang gitu jadinya. Iya, betul. Waktu zaman lu sekolah ataupun kuliah pernah nggak ada edukasi tentang seperti itu? Oh pernah. Pernah ya? Dan gue tidak. Kondom itu atau kontrasepsi gitu ada? Ada semua pelajaran. Maksudnya kurang lebihnya ya itulah, belajar tentang itu. Tahu ya? Sedikit banyak ya tahu. Ya buat mencegah sih salah satunya boleh lah itu, nggak munafik ya. Itu maksudnya boleh menggunakan itu tuh boleh. Bukan itu boleh. Iya boleh. Sekarang adanya itu ya digunain, cuma berarti itu lebih baiknya tuh jangan melakukan itu sebelum nikah. Tapi menurut Anita sendiri, dengan edukasi pemakaian kondom itu menggiring opini kita nggak sih kalau sebenarnya dibolehkan sih sama nggak juga, itu sih
untuk pergaulan bebas dan seks bebas yang melewati batas. Gue sih nggak menyetujui pergaulan bebas itu ada ya. Cuman kita kan nggak bisa juga memaksakan orang untuk nggak berbuat itu gitu. Itu masing-masing pemikiran orang masing-masing. Tanggung jawab masing-masing. Tapi ngomong-ngomong edukasi nih bro, lo tahu edukasi penggunaan kondom atau alat kontrasepsi, lo tahu gak? Aduh. Kayak lebih belum ada yang sharing tutorial. YouTube ada ya yang sharing tutorial nih? Tolong dibikin lah. Masalah nih. Kayak profesor yang lebih handal menjelaskan. Kenapa bikin tutorial? Kok dia yang lempar ya? Gue nanya dulu loh. Enggak, tapi pernah lihat maksudnya lihat bentuknya. Pernah. Sekedar pengetahuan ya pernah lah. Tapi nggak pernah lihat langsung bentuknya atau sudah pernah lihat? Gambar kali ya? Sudah dibuka di ini sih kayak memancing. Menjebak nih kayaknya. Enggak, kali aja Narita ini penasaran ya. Kita nggak tahu ya, ada orang mungkin penasaran perempuan apa sih kondom gitu terus dibeli disobek. Kita sekarang nggak harus melihat, nggak harus membeli. Kita lihat lewat internet tuh udah gampang banget sekarang, teknologi semakin canggih kan. Pernah lo lihat berarti ya? Pernah ya, lihat pernah. Beda ya. Ya ini seru banget nih. Kita ngomongin, gue mancing dari tamu kita. Iya, dari kacamata perempuan. Ya, kacamata perempuan. Makanya kita hadirin di sini tuh ada perempuannya juga, gitu. Biar lu semua bisa tahu dari kacamata perempuan itu seperti apa. Biar fair ya. Iya, biar fair. Jangan kita semua gitu kan dari laki-laki yang salah nih. Laki-laki yang salah. Nah, ngomong-ngomong soal laki-laki yang salah, gue juga mau bahas nih sama lo. Nah, nih gini ya. Kan gue cut dulu sebentar. Kayaknya yang disalahkan perempuan ya. Iya, ya kebanyakan berita. Justru gue merasa yang salah itu cowok. Oh, enggak. Beritanya sekarang pasalnya gimana? Yang dipenjarakan tuh siapa? Si prakteknya lah, terus si perempuan, terus laki-laki perannya apa? Mengantar. Setelah semuanya terjadi dia nggak ada. Gini berita kita jelasin ya. Kan namanya yang penting lu bilangin. Tadi kan lu udah menjelaskan. Bisa terjadi itu lagi berduaan ada setan. Ya enggak? Ada setan ini ya. Saya lagi berdua. Kita yang setan dong. Kita harus ya lanjut ya. Ada setannya gitu ya. Nah, mengantisipasi seperti itu, masa kita usir setannya? Ya enggak? Kalau dalam Islam ada tuh katanya. Apa tuh? Pacarannya jangan berdua. Oh iya, harusnya? Iya. 3. Pacarannya jangan berdua. Rame, keluarga. Iya. Jadi boleh kalau pacaran bawa. Maksudnya kali ya, maksudnya Narita bawalah keluarga, ade lo kah, kakak lo kah, gitu aja. Temen lo bawa pasangan gitu, pasangan jauh dua, berempat gitu aja. Sebenarnya sih banyak cara ya. Banyak cara, makanya salah satu tuh antisipasi ya seperti itu ya, alat kontrasepsi itu. Makanya gue pernah punya teman gitu ya, teman gue itu selalu sedia kondom. Temen lo perempuan? Ada perempuan, ada laki, itu dia pakai selalu sedia kondom. Saat gua tanya ke teman gua yang cewek, lu kenapa sih selalu antisipasi kondom? Ya takut aja, misalnya biar cowok gua menggunakan kondom gitu. Itu dari temen gua cewek. Kalau dari yang si cowok, ya sama dia untuk antisipasi aja gitu. Ya memang kegunaan alat itu tersebut buat mengantisipasi. Sebenarnya cuman ya kembali lagi ke takdir ya. Kembali lagi ke takdir lah kalau sendiri ya. Iya, kok ke takdir juga dong. Lo mau pakai safety apapun kalau sudah takdirnya terjadi ya kejadian ya nggak sih? Bener nggak? Takdir ya? Iya kalau takdir. Berarti lu kalau misalnya lu lagi pacaran gitu. Ya misalnya lu lagi pacaran. Seperti itu terjadi udah takdir. Lo iya dong takdir. Maksudnya takdir sudah diberikan sama yang maha pacaran. Maksudnya nggak kalau sudah terjadi melakukan atau gimana nih? Iya. Kalau udah melakukan kan ya orang kita kan nggak bisa melarang nih orang kalau sudah terjadi terus dia menggunakan alat tersebut terus terjadi itu takdir menurut gue. Bocor berarti Iya kan terjadi. Tapi lebih baiknya jangan dipakai lah sebelum kalian semua menikah ya. Iya, semakin seru nih obrolan kita nih. Klimaksnya begini terus bro. Iya. Oke, dah gini dah. Ngobrol kan ini makanannya dong dicobain dong. Oh iya, udah. Ayo kita Prof. Ini kayak Profnya belum nyobain ya bro. Cobain bro. Iya nih.
Brownie Sultan bro. Jadi ini Brownie Sultan dari Raj Kitchen. Jangan lupa beli banyak aneka rasa. Aneka rasa, coba dan bagaimana rasanya kasih tahu di komen. Iya, komen. Nanti link untuk pesannya atau ordernya bisa di bawah ya, disematkan di channel YouTube kita. Boleh nih, Prof. Dulu Prof, nih Prof. Silakan deh, Prof. Boleh dibungkus saja. boleh sih. Minta izin dulu sama yang punya. Oke, lanjut. Oh iya, kita lanjut lagi nih perbincangan kita. Semakin seru dan semakin syahdu saja ini. Semakin panas. Iya, semakin panas. Gue sih pengen semakin panas tanpa batas. Iya deh, kayak iklan rokok. Lanjut ya. Lanjut. Jadi kayak gini Mas. Di sesi terakhir ini kita akan membicarakan apa sih cara mengantisipasi supaya memperkecil jumlah aborsi, memperkecil jumlah, kita nggak bisa menghilangkan, nggak mungkin ya kayaknya. Iya, yang dibilangi oleh kita itu takdir. Iya. Itu takdir terjadi ya. Kalau sudah terjadi ya takdir. Mau gimana? Cuma itu tidak bisa melarang orang karena semua punya keinginan masing-masing kan. Ya, sekarang kita coba melihat dari sisi mengantisipasi ya, preventif. Kan proaktif lebih baik daripada reaktif. Jadi, iya. Ya kan? Harus diingatkan juga, jangan terlalu mendiskriminasikan wanita ya. Karena wanita itu saya merasa didiskriminasikan oleh wanita, Prof. Jadi saya, Prof. Saya setuju, Prof. Merasa saya selalu disalahkan, Prof. Enggak. Oh, jadi pelaku juga. Bukan sebagai sisi lelaki gitu. Untuk mencegah itu pola pikirnya terus ditanamin efek sampingnya itu, dampaknya setelah itu seperti apa gitu kan. Dia nggak mengambil resiko, ya kan, atau hamil di luar nikah nggak mengambil resiko, akhirnya melakukan aborsi. Nah, ini juga sebenarnya kenapa dia melakukan aborsi? Karena ada tempatnya. Iya, bener nggak? Iya kan, ada praktek-praktek ini juga yang harus segera dimusnahkan. Nah, prakteknya juga ya kan, di samping perilaku seorangnya juga yang lu bilangin, dan tempat prakteknya harus dimusnahkan. Apakah ini salah satu cara mengantisipasi seks bebas dan klinik aborsi itu? Iya, bagaimana bisa. salah satunya? Iya. Bisa, itu salah satunya karena berarti- mereka akan berpikir lebih panjang lagi ya, nanti kalau gue ini bagaimana, kalau udah terjadi semuanya gue gimana cara ngatasinnya kalau nggak ada si praktek ini. Menurut gue praktek ini harus segera ditiadakan dari muka bumi. Udah, coba menurut lo antisipasi. Kalau menurut gue ya, ini. antisipasinya itu ya tetap harus menggunakan alat kontrasepsi. Kenapa? Karena salah satu edukasi penting juga ya kan tentang pergaulan bebas. Karena gue nggak bisa memungkiri juga karena kita itu berdampak dari ada budaya timur dan barat masuk di kita, gitu kan. Apalagi budaya barat gitu kan. Jadi ya salah satu sih antisipasi itu harus menggunakan alat kontrasepsi, salah satunya gitu kan. Di samping yang Rita bilangin harus tetap ada batasannya seperti itu, jangan sampai seperti itu. Iya. Kalau Neng Narita sendiri gimana nih? Cara mengantisipasi supaya tidak terjadi aborsi dan seks bebas itu seperti apa sih? Tadi paling ampuhnya ya jangan pacaran, langsung menikah aja. Apa? Oh iya benar. Oh, iya, jadi pacarannya after Islami nikah ya? aja. Islami kan ada taruh kan. Nah, Lo boleh taruh lu? Mau taruh Enggak juga sih. Enggak juga sih. Enggak juga. Ya gitu. Tapi taruh? Jadi. Taruh tuh? Enggak. Enggak. Selera orang beda-beda. Berarti langsung pacaran? Iya, boleh karena orang pasti mikirnya gue mau tahu lebih dalam nih orang lagi sebelum menjalin hubungan yang ini kan pernikahan ini. Bisa kan. jadi tema yang lebih baru lagi nih Mas, Iya, di bisa. selanjutnya ya. Kalau Profesor gimana, Prof? Ada ini enggak antisipasinya gimana gitu? Informasi buat kita nih, cara mengantisipasi untuk menghindari aborsi, menghindari seks bebas. Atau dari segi pemikiran profesor seperti apa gitu? pemikiran Mungkin, saya. oh ya profesor gitu punya ini. Jadi bukannya- udah dijelasin sama Indra. Jangan ngomong duluan. Saya nggak berhenti. Iya, dia yang nggak berhenti. Oh, dia. Iya, berhenti. Dia belum lanjut lah. Jadi diharapkan peran aktif dari si orang tua. Nah, benar tuh, untuk itu juga membatasi, perlu banget tuh ya, orang tua ya. membatasi setiap gerak-gerik anaknya, untuk melihat sekelilingnya, pergaulan anak-anaknya tolong diperhatikan. Betul. Dari Penting
penting banget itu dari keluarga. Internet. Mungkin kita ambil kesimpulan dari seluruhnya ini, kita jadi perlu apa sih edukasi juga soal gimana langkah yang kita ambil itu jangka panjang ya, benar ya, jangan jangka pendek ya. Iya. Dan kesadaran kita sebagai kita sendiri dalam lebih bijak lagi. Gua pribadi juga gua menentang banget kalau ada praktek aborsi gitu. Menentang banget gua tuh miris karena itu melakukan pembunuhan. Ya. Pembunuhan ya kan, anak kecil. Janin ya, yang nggak bersalah gitu kan. Mereka nggak minta untuk iya kan, dilahirkan seperti itu. Terus dan diperlakukan seperti itu juga. Dan tega dan benar hal tersadis begitu. Iya, memang salah satunya harus ditutup prakteknya itu. Salah satu bulan. Iya. Itu salah satu yang paling ampuh. 9 lagi. Iya, sebenarnya masalah waktu lagi. Mungkin nanti kalau nemu tempat prakteknya bisa ngomong. Mustahil ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga. Marita, Prof. Terima kasih informasinya. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya dari acara ini dan mungkin kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih dalam lagi bisa di komen ya. Ya, bisa di komen. Boleh ke kita ataupun ke tamu kita ya, Ya. langsung aja. Oke, terima kasih Marita, Profesor. Terima kasih Terima kasih ya. Ngapain? Tidak, Bro. Ngapain? Masuk kan, Bro. Datang sendiri, Bro. Pulang aja sendiri. Iya. Nggak boleh begitu, Bro. Maaf. Ya, kita mau info sedikit nih buat kawan-kawan Bluestalk bahwa Raj Kitchen ya mau Betul. ada promo akhir tahun. Promo akhir tahun. Ya, informasinya bisa kalian searching langsung di Instagram, bisa Betul. kalian follow dulu informasi tentang variasi jenisnya, kemudian cara order dan cara pemesanannya semua bisa di follow di Instagram di Raj_kitchen_. Banyak diskon ya? Iya, banyak diskon dan mudah-mudahan ada giveaway juga nih. Giveaway, ya. jadi ditunggu. Dari pemiliknya nih. Oke, tunggu. Oke, di akhir kata kita closing ya. Iya, kita closing. Kita closing. Belum itu, gue ucapin terima kasih yang udah nonton Setia terus di channel kita Multimedia, karena nanti akan kita hadirkan tamu-tamu yang lain dan tema-tema yang menarik dan anfaedah pokoknya buat Anda, bongbong kuota Anda, bongbong waktu Anda, tapi menghibur. Jangan ditonton. Jangan ditonton, disimpan di download. Oke, ya kita gue ucapin terima kasih. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa di komen juga. Dan share ke media sosial kalian ya. Oke, sampai ketemu di Oke. channel kita Multimedia di acara Bravo.